Selamat datang di video pembelajaran kelas 3. Jangan lupa subscribe, share, and like ya, agar Miss Dea semakin semangat membuat video kreatif lainnya. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Sudah siap belajar tematik hari ini? Sebelum mulai belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tematik di tema 3, subtema 1, pembelajaran ke-6. Kita simak bersama-sama yuk videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama, keuntungan melakukan musyawarah. Yang kedua, bahan pembentuk benda. Yang ketiga, soal konversi satuan. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang keuntungan musyawarah. Teman-teman, ternyata ada beberapa keuntungan ketika kita melakukan musyawarah loh. Sebenarnya untuk apa sih dilakukan musyawarah? Musyawarah dilakukan untuk mencapai mufakat. Kalian tahu tidak apa sih yang dimaksud dengan mufakat? Mufakat adalah pendapat atau keputusan yang disetujui oleh semua pihak yang terlibat dalam musyawarah. Sekarang kita simak yuk beberapa keuntungan dari musyawarah. Yang pertama, membiasakan seseorang untuk berpendapat dan berbicara di depan umum. Yang kedua, berjalannya komunikasi yang baik antar anggota organisasi. Yang ketiga, masalah akan cepat terselesaikan. Yang keempat, menimbulkan rasa saling menghargai satu sama lain. Yang kelima, keputusan yang akan diambil akan bersifat adil. Yang keenam, melatih kesabaran setiap individu dalam menghadapi permasalahan. Oke, kali ini kita akan membahas tentang bahan pembentuk benda. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah pernah membahas tentang macam-macam benda. Nah, ketika kita akan membuat sebuah benda, kita harus menentukan kira-kira bahan apa ya yang cocok untuk pembentuk benda tersebut. Pilihlah bahan yang tepat untuk membuat benda. Pemilihan bahan yang tepat dapat menjadikan benda berfungsi maksimal. Contohnya, kita akan membuat meja tamu. Nah, kita perlu menentukan dulu bahan yang tepat. Bahan apa ya yang paling baik untuk membuat meja tamu? Apakah kaca, kayu, atau aluminium? Nah, di sini ada gambar sebuah meja dari kaca. Sekarang kita coba mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari bahan tersebut ya teman-teman. Di sini ada sebuah tabel kelebihan dan kekurangan dari bahan. Berdasarkan gambar meja tersebut, kita coba identifikasi yuk. Nama bendanya yaitu meja tamu. Bahannya terbuat dari kayu dan juga kaca. Kelebihan dari bahan kayu yaitu kuat, bahkan beberapa jenis kayu dapat bertahan hingga ratusan tahun. Sedangkan kekurangan dari bahan kayu yaitu dapat dimakan rayap dan mudah terbakar. Kelebihan dari bahan kaca yaitu transparan dan tidak dimakan rayap. Sedangkan kekurangan dari bahan kaca yaitu mudah pecah jika kena benturan. Nah, untuk nomor 2 sampai nomor 5 silakan kalian isi masing-masing ya. Tetapi di sini Miss Gia sudah tentukan bahan-bahannya: plastik, kertas, karet, dan logam. Untuk jenis bendanya, silakan kalian tentukan masing-masing. Dan jangan lupa kalian tuliskan juga kelebihan dan kekurangan dari bahan tersebut ya. Insya Allah anak-anak hebat pasti bisa. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang soal konversi satuan panjang. Teman-teman, di sini ada sebuah contoh soal. 354 cm sama dengan titik-titik meter ditambah titik-titik centimeter. Kira-kira bagaimana ya cara menyelesaikannya? Langkah yang pertama, kalian lihat dulu pada soalnya. Di sini soalnya itu 354 cm. Satuannya adalah centimeter. Nah, kemudian kalian lihat jawaban apa yang harus kalian tulis. Nah,
Nah, jawabannya itu harus dalam bentuk meter dan juga harus dalam bentuk sentimeter. Nah, cara mudahnya kalian uraikan dulu ratusan dan puluhannya. Karena di sini soalnya itu 354 cm, maka jika kita uraikan dalam bentuk ratusan dan puluhan menjadi 300 ditambah 54. Nah, jika sudah kalian uraikan, nilai puluhan ini atau angka 54 ini bisa kalian tuliskan pada jawaban yang satuannya itu cm. Sedangkan untuk nilai ratusannya atau angka 300 ini tidak bisa langsung kalian tulis ya teman-teman, karena di sini satuannya itu diminta untuk diubah ke satuan meter. Maka dari itu, kalian harus ubah dulu dari sentimeter ke meter. Langkah selanjutnya, kita bisa lihat pada tangga konversi satuan. Dari sentimeter ke meter itu, berapa kali ya naiknya? 1, 2. Naiknya 2 kali, berarti dibagi 100. Selanjutnya, tinggal kalian bagi. Jadi, 300 dibagi 100 sama dengan... Ingat, cara mudahnya kalian tinggal coret angka nolnya. Di sini angka 300, nolnya ada 2. Kemudian kita lihat di sebelahnya ada angka 100, nolnya ada 2 juga. Nah, jika nolnya itu sama jumlahnya, maka bisa kita coret ya teman-teman supaya kita mudah membaginya. Nah, kita coret angka 0 yang ada pada angka 300 dan juga kita coret angka 0 yang ada pada angka 100. Jadi, 3 dibagi 1 sama dengan 3. Sehingga 300 cm sama dengan 3 meter. Mudah kan teman-teman? Contoh soal yang kedua. Seorang tukang kayu akan membuat meja. Ia memerlukan bahan kayu sepanjang 630 cm. Pilihlah panjang kayu yang sesuai dengan keperluan. Nah, di sini ada gambar 3 buah kayu. Yang pertama, panjangnya itu 6 meter 30 cm. Panjang kayu yang kedua 6 meter 3 cm. Panjang kayu yang ketiga 600 meter 3 cm. Nah, bagaimana ya cara kita menentukan kayu yang tepat? Ingat ya teman-teman, cara mudahnya kalian uraikan dulu dalam bentuk ratusan dan juga puluhan. Karena di sini bilangannya itu adalah 630 cm, maka jika kita uraikan menjadi 630 cm sama dengan 600 cm ditambah 30 cm. Nah, di sini sudah bisa kita lihat mana kayu yang tepat. Karena tadi kita sudah menguraikan antara ratusan dan puluhannya. Puluhannya itu adalah 30 cm. Berarti kita lihat pada gambar ini kayu mana yang satuan sentimeternya itu adalah 30? Yap, betul sekali. Kayu yang pertama atau kayu yang ada di option A. Betul tidak ya option A itu jawabannya? Betul teman-teman, bisa kalian buktikan. Di sini 600 cm itu jika kita ubah dalam bentuk meter, maka jawabannya adalah 6 meter. Jadi 630 cm itu bisa kita sebut juga dengan 6 meter 30 cm. Contoh soal yang ketiga. Rasti membuat undangan ulang tahun. Undangan itu dihias dengan pita. Rasti memerlukan pita sepanjang 5 meter 40 cm. Pilihlah panjang pita yang sesuai dengan keperluan. Di sini ada beberapa gambar pita. Yang pertama, pita ini sepanjang 504 cm. Pita yang kedua, panjangnya 450 cm. Pita yang ketiga, panjangnya 540 cm. Kira-kira panjang pita yang mana ya yang paling tepat? Teman-teman, coba kita perhatikan. Di sini pada soal panjang pita itu 5 meter 40 cm. Nah,
Sedangkan pada pilihan jawaban ini, dia satuannya dalam bentuk sentimeter. Maka dari itu, berarti kita perlu mengubah dulu satuan meter ini ke dalam bentuk sentimeter. 5 meter berapa sentimeter ya? Yuk kita lihat dari tangga konversi satuan. Meter ke sentimeter itu turunnya 2 kali. 1, 2. Berarti turun 2 kali itu dikali 100. 5 dikali 100 sama dengan 500. Jadi 5 meter itu sama dengan 500 cm. Selanjutnya tinggal kita jumlahkan. 500 cm ditambah 40 cm sama dengan 540 cm. Nah, jadi jawabannya 540 cm. Kira-kira pita mana ya yang panjangnya tepat? Yap, betul sekali. Pita yang ketiga atau pita yang option C. Contoh soal yang keempat. Ibu memerlukan kain 5 meter untuk membuat baju. Pilihlah panjang kain yang sesuai dengan keperluan ibu. Di sini ada 3 gambar lembar kain. Panjang kain yang pertama 250 cm ditambah 260 cm. Panjang kain yang kedua 240 cm ditambah 230 cm. Panjang kain yang ketiga 260 cm ditambah 240 cm. Kita perhatikan di sini pada soal satuan panjangnya itu adalah meter, atau di sini pada soal itu disebut 5 meter. Sedangkan pada jawaban satuannya itu dalam bentuk sentimeter. Maka dari itu kita harus ubah dulu dari meter ke sentimeter. Yuk kita lihat tangga konversi satuan. Kita lihat di sini meter ke sentimeter itu berapa kali turun ya? 1, 2. 2 kali turun. Berarti kita kalikan 100. 5 dikali 100 sama dengan 500. 5 meter itu sama dengan 500 cm. Selanjutnya tinggal kalian cari atau kalian pilih pada pilihan jawaban ini mana panjang kain yang jumlahnya jika kita hitung itu adalah 500 cm. Kita lihat di sini panjang kain yang pertama yaitu 250 cm ditambah 260 cm. Jika kita jumlahkan maka hasilnya menjadi 510 cm. Berarti bukan ini ya teman-teman jawabannya. Panjang kain yang kedua 240 cm ditambah 230 cm. Jika kita jumlahkan maka hasilnya menjadi 470 cm. Bukan ini juga ya teman-teman jawabannya, karena ini kurang dari 500 cm. Selanjutnya, panjang kain yang ketiga yaitu 260 cm ditambah 240 cm. Jika kita jumlahkan, maka hasilnya menjadi 500 cm. Nah, ini dia jawabannya, 500 cm. Berarti kita pilih yang ada di option C. Alhamdulillah, video pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih anak-anak yang saleh dan soleha sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.